Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam untuk kalian menonton podcast ini. Welcome back to Dika Dagu Podcast. Yo. Ya, mohon maaf untuk hari ini kalau pembawaannya agak grogi karena ini ngobrol sama dosen, C. Dulunya dosen apa di tempat gua nggak kuliah gitu ya, belajar juga tuh kan ngomongnya belibet nih biasanya agak lancar cuma ya oke. Santai Dik, santai. Ya jadi ya oke, jadi kebetulan episode hari ini menurut gua lebih agak sedikit spesial lah karena didatangin sih sama dosen yang menurut gua salah satu dosen favorit asik saat kuliah dulu. Alhamdulillah. Dia ini orang yang kebanyakan dosen-dosen di seni rupa itu juga orangnya humble semua sih, maksudnya kayak akrab sama mahasiswanya gitu ya, jadi senang aja gitu kalau diajar sama dosen-dosen ini gitu ya. Nah, beliau ini juga selain dosen juga seorang musisi. Siapa ya dia? Dia siapa? Ya. Oke, kita sambut saja Bapak Rama Handoko atau kita sebut Pak Koko. Tepuk tangan dulu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita juga sehat. Oke. Aduh, suatu kehormatan nih bisa mempodcast Bapak gitu. Asik, bisa kedatangan Bapak. Sebenarnya udah lama banget sih pengen kontak gitu waktu itu. Cuma waktu itu kondisinya lagi gimana ya? Kalau lagi riweuh lah, pokoknya lagi riweuh. Terus baru udah coba lah gitu kan. Dan alhamdulillah mau gitu ya ketika diajak. Oh, ayo. Mau lah. Aduh, kita kan sama-sama YouTuber, Ci. Amin. Insyaallah ya. Ini Pak Koko ini dulunya adalah seperti yang gue jelasin, beliau ini adalah dosen dulunya di kampus gue, tempat gue belajar, dan beliau ini juga pemusik. Tadi gue sempat singgung. Kita akan menanyakan sedikit demi sedikit ya, akan menulis sedikit demi sedikit gitu ya. Selalu di awal ketika saya memulai podcast itu tuh kan kadang gua, kadang saya gitu tuh kalau udah agak grogi gitu bawaannya. Santai jadi santai. Emang dasar deh. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama nih. Awalnya tuh Bapak punya cita-cita itu sebagai apa gitu ya? Kalau Bapak cita-citanya sebelum jadi dosen, sebelum jadi pemusik juga, itu cita-cita itu apa gitu awalnya? Kalau cita-cita sih, cita apa ya? Kalau cita-cita sih dulu ya karena kuliah desain. Pengen jadi desainer yang pasti ya. Itu pasti banget. Dan karena gue dulu desain produk, itu ya pengennya jadi desainer produk gitu. Dan di akhir TA gue itu udah ada rekrutmen dulu. Udah ada rekrutmen sebelum gue lulus ya. Itu udah ada rekrutmen dan gue lulus untuk kerja di sebuah perusahaan manufaktur lah, yang lumayan besar di Indonesia gitu. Ya happy banget gitu, istilahnya sebelum lulus udah ketahuan mau kerja di mana gitu, gaji juga udah tahu bahkan gitu. Ya untung buat mereka itu apa ya, ya fresh graduate banget gitu, orang SDM murah gitu mungkin ya, cuma ya udah kan. Tapi karena waktu itu TA itu gue 98 kan.
98 ya lagi reformasi, krisis, habis itu krisis moneter gitu. Begitu lulus justru dapat surat dari perusahaan itu. Dipending dulu sampai waktu yang tidak ditentukan, ya udah. ya namanya lagi krisis moneter, ya udah deh. Akhirnya banting setirnya juga nggak sengaja karena lagi nongkrong di kampus, tiba-tiba ada yang nyobek lowongan pekerjaan gitu. Oh, oke. Nyobek lowongan pekerjaan, disobek sama dia, terus dikasihin ke gua gitu. Pekerjaannya itu web designer. Web designer. Kok mau nggak kok gitu? Web designer, gua nggak tahu apa-apa, cuma kata dia, Photoshop bisa nggak? Bisa. Nih, gua kasih ininya apa? Gua kasih softwarenya buat belajar bikin web apa? Dreamweaver 1.0. Dreamweaver 1.0. Dreamweaver ya. Ya udah belajar lah itu, belajar, udah ngelamar kerja. Jadi masuk ke dunia web design itu ya nggak sengaja. Dan justru akhirnya nggak sengaja ya. justru nggak sengaja, dan akhirnya ya dari situ gue mulai jadi pegawai, bikin web. Terus akhirnya karena nyambi sama ngeband ya. Ngeband kan dari kuliah gitu, udah dari kuliah. Terus nyambi sama ngeband, kadang-kadang ngeband, terus akhirnya ya udah daripada waktu itu kerjaan juga web design nggak terlalu banyak karena tadinya kan gue project ya. Yeah. Project pemilu jujur 1999 itu project gue pertama tuh. Bikin website itu. Dan setelah itu jadi pegawai tetap di sebuah provider di Bandung gitu. Cuma ya projectnya nggak banyak gitu kan. Waktu itu project web design tuh bisa yang sampai 300 juta. Karena masih terhitung jarang. Karena masih jarang gitu. Akhirnya setahun kerja nggak terlalu banyak gitu. Akhirnya gue sering bantuin teknisi, bantuin masang dial up kemana gitu. Akhirnya gue bilang ke bos gue, udahlah, gue nggak usah digaji gitu. Cuma kalau ada proyek, panggil gue, nanti kita sharing berapa. Jadi web designer gitu. Setelah itu jadi freelance, ya udah. Freelance tuh lebih bebas lagi. Ada yang cuma bikin first page doang 500.000, atau bikin animasi flash doang 1.500.000 zaman itu ya. 2000-an lah. Ya udah gitu. Jadi itu sebelumnya malah belum jadi dosen gitu ya, belum ada keinginan jadi dosen gitu. Enggak kepikir jadi dosen sama sekali waktu itu, karena kan emang wanti-wanti bokap juga waktu itu kan jangan jadi pegawai negeri lah, istilahnya susah hidupnya gitu kan. Pada saat itu ya. Jadi ya gue pikirnya jadi desainer. Cuma akhirnya setiap tahun itu muridnya bokap di kampus lo itu, dosen senior di kampus lo itu nanya ke bokap gitu. Dan bokap nyampein ke gua gitu, kok mau jadi dosen nggak tuh di kampus gitu. Setelah lulus ditanyain, setahun kemudian ditanyain lagi. Akhirnya 2002 akhirnya gua menyanggupi gitu. Oh, 2002 baru masuk. 2002 jadi dosen. Jadi sebenarnya jadi dosen itu pun karena gini, kan tadinya gue freelance. Freelance ya, dulu project web design tuh enak banget gitu. Bisa 50 juta sekali doang gitu. Tuh gue bisa hidup 6 bulan gitu ya, terus dapat lagi yang lain, bikin animasi segala macam. Dan istri gue dulu pegawai tetap di retail kan, sebuah perusahaan retail yang besar lah sekarang gitu. Cuma untuk khusus Bandung dan Jawa Barat, dia district manager di Jawa Barat. Cuma begitu anak gue lahir 2001, itu dia bilang capek kerja gitu, pengen ngurus anak. Kan memang gue dulu janjiannya itu sama istri adalah yang kerja cuma satu orang gitu. Okay. Yang satu harus ngurus anak. Nah, ketika istri gue kerja, ya gue ngurus anak di rumah gitu. Jadi istri gue jam 9 kerja ke kantor, ya gue karena freelance kan, ya gue ngurus anak, ngasih makan, mandiin segala macem gitu.
Sampai akhirnya dia bilang mau ngurus anak, ya udah nggak apa-apa kita switch gitu, gue bilang gitu. Cuma gue harus nyari kerjaan nih. Nah ini ada tawaran kerjaan yang setiap tahun, gue bilang gitu. Lumayan jadi pegawai negeri gimana? Sebelum jadi pegawai negeri itu gue udah bolak-balik Jakarta ke Fatmawati ke ITC ya, gue jadi instruktur web designer juga di sebuah lembaga pelatihan lah di ITC Fatmawati. Nah begitu dapat itu ya udah ya gitulah. pas ngeliat SK pertama, gajinya parah gitu. Maksudnya masih berpikir masih mending freelance lah gitu ya, katakanlah ya istilahnya gue dapat project web designer atau bikin front page 1 atau 2 itu gajinya sama kayak gue kerja sebulan gitu. Dan waktu itu juga kan Sirius juga baru bikin, udah punya album 2001 tuh belum itu. 2000 itu baru punya album yang kompilasi yang sama Sony Music yang itu ya. Nah itu ya karena nggak gerak gitu ya, labelnya juga nggak ya, banyak bandnya 10 band gitu dalam satu album, kayaknya bingung juga mau ngegerakin akhirnya gitu. Sambil ngerekam segala macem. Ya akhirnya dapat kerjaan yang sama label di 2003 itu. Jadi gue udah dosen dan 2003 gue jadi ikut gabung ke Musika waktu itu. Serius ngeluarin album yang Rocker Juga Manusia ya. Cuma ya enaknya jadi dosen dan musisi itu enaknya gue bisa ngegas gitu ke anak-anak kan. Yeah. Yang gondrong-gondrong, yang begajul begitu bilang nama saya Ramandoko ini kalau suka musik rock nih gue punya album. Wah, yang lainnya kan gini, anak-anak kan gitu ya. Wah, dosen gue rocker nih. Ya gitulah. Iya. Tapi cita-cita sih, ya cita-cita ya jadi desainer gitu. Enggak kepikiran sama sekali jadi dosen. Cuma memang dosen, udah kepengenan jadi desainer gitu loh. Iya gitu. Dan gue diajak ke kampus lo itu pun itu janjinya adalah mau bikin jurusan desain. Bukan okay. Jurusan kan prodinya pendidikan seni rupa kan. Si yang ngajak gue itu bilang memang butuh orang murni gitu, bukan orang pendidikan yang untuk bikin. Tapi gitu sampai dari gue masuk sampai akhir jurusan desain itu nggak ada gitu. Oke. Iya kan, walaupun di kuliah dulu ada mata kuliah desain produk kan. Itu sebenarnya kayaknya buat mengakomodir ada gue di situ. Berarti dicarinya yang murni justru ya? Iya, dulu nggak tahu cuma alasan doang, nggak tahu apa, cuma ya dicarinya dulu yang murni. Jadi gue kan bener-bener bukan orang pedagogi kan. Gue bukan orang pendidikan yang nggak tahu apa-apa, cuma jadi gue selama gue ngajarnya ya sharing knowledge dan sharing skill aja gitu kan. Lu ngerasain gue ngajar seperti apa kan? Iya. Caranya gini gitu. Tidak terpaku arus A B C D-nya tuh enggak. Iya. Benar. Dan yang paling gue sering lakukan adalah gue ngajak berpikir aja gitu, sharing knowledge gitu, sharing skill. Oke. Nah, itu 2002 berarti ya Bapak masuk 2002. Dosen itu ngajar dosen. SK gua 2002 Desember 2002. Desember 2002. Justru malah ini akhir-akhir tahun ya. Akhir tahun karena mungkin karena buka itunya ya, pembukaan ininya ya. Ada bukaan posisinya di situ gitu. Oke. Itu jadi dosen. Nah, untuk bermusiknya tadi Bapak bilang udah dari kuliah. Nah, tapi Serius ini awalnya memulai itu Bapak di Serius itu dari tahun berapa nih? Untuk yang mulai bikin albumnya, kemudian bikin udah mulai booming lah gitu. Itu tahun berapa itu? Kalau album sih baru bikin demo tuh 96 sampai 98 lah. Kalau yang album Bandung 19 Oktober itu album pertama apa? Itu album
Itu album kedua di Musika, album ketiganya Serius, tapi album kedua di Musika. Di label Musika. Di label Musika. Album pertamanya yang Rocker Juga Manusia. Oh iya. Oh itu beda versi ya, karena yang Bandung 19 Oktober itu yang saya tahu ini film kan, film Jomblo itu ya. Film Jomblo iya. Iya, saya masuk 2010. Terus ketika jujur gak tahu kalau bapak tuh beneran gitarisnya Serius gitu kan. Teman-teman pada biasa anak-anak, kita punya dosen musisi gini-gini. Siapa gitu kan, maksudnya karena Serius itu saya cuma memerhatikan saat itu Candilnya ya gitu. Candil, kan. Iya. Tapi saya tidak memerhatikan yang lainnya gitu. Iya, biasa lah itu kalau band lah. Iya, terus apa yang mana gitu kan, terus udah gitu ada kakak kelas juga yang ngomong, iya Pak Koko, waktu itu saya belum kenal bapak nih, cuma tahu namanya Pak Koko gini. Pak Koko bikin video klip di kampus pernah, yang lagunya apa sih? Iya. Itu 2000 ya, 2010 itu. Oh iya, justru 2010 ya? Iya kayaknya. Bapaknya lupa juga. Iya maksudnya, oh yang ini. Oh iya, yang mana ya gitu. Baru 2 tahun ke depan lah, saya baru kenal gitu. Oh ini ternyata bener ya. Menurut saya itu sebuah kebanggaan. Wah ternyata dosenku seorang musisi gitu. Gay. Ya seneng gitu. Nah, berarti tadi 2000 berapa tadi untuk yang musisinya sebagai Serius bandnya, di Serius bandnya? Kalau rekamannya, demonya itu 96 98 lah. Itu bikin demo ya. Itu jadi lagu musik yang sama dari awal sampai yang muncul album. Iya, itu. Jadi sebenarnya itu band kampus, band angkatan gua gitu di FSRD kan. Dan nggak ada kepikiran bikin album sebenarnya ya, namanya ngeband di kampus gitu ya. Seru-seruan aja gitu. Cuma akhirnya ini juga ini mungkin berbagai versi ya, tapi yang gue ingat adalah waktu itu ketika setiap kita manggung itu ada beberapa fans loyal yang selalu nonton gitu. Oh. Dan itu temen alma maternya kan Candil, Mulki itu sama manajer kita itu kan anak SMA 2 Bandung. Nah, itu banyak junior mereka yang kalau mereka mau tuh nonton gitu. Dan fans itu bikin band. Dan jebol ke label duluan gitu. Oh. Okay. Jadi anak-anak bingung. Jadi anak-anak dia aja udah bikin album dong. Masa gitu. Kita enggak gitu ya. Itu persepsi yang gue dapet. Cuma persepsi yang lain adalah jadi setelah 96 bikin demo gitu ya, ada banyak lagu lah, musik jazz, Izinkan, Tukang Jamu, segala macam itu yang di album pertama ya. Itu udah direkam nyicil tuh dari tahun 96. Dan akhirnya sebelum itu sebenarnya sebelum dicicil itu kan udah ada yang lulus tuh. Candil udah lulus duluan. 9 berapa ya? Candil tuh lulus 97-an atau 99. Kan kalau desain grafis tuh lebih cepat ya, anak-anak desain grafis tuh gitu. Ada yang 3,5 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau gua itu 5 tahun karena desain produk itu agak rada-rada lah. Yang paling lama itu desain produk sama desain interior. Nah, teman-teman Serius ini cuma satu fakultas, tidak satu jurusan gitu. Satu fakultas. Jadi desain sih, desain semua. Cuma ya dulu kan formatnya format angkatan ya. Jadi kalau ngeband tuh
sebondoroyot gitu, semuanya manggung. Jadi ada yang jadi musisi kita, ada yang jadi dancer, ada yang main trompet dulu, ada yang main keyboard juga banyak, keyboardnya ada 2 segala macam. Rame lah pokoknya. Tapi akhirnya ya kita udah nggak pernah manggung yang begitu lagi, terus kita bikin waktu itu sempat gini juga. Yang tadi gue bilang udah ada yang lulus nih, Candil udah kerja di Jakarta nih. Terus kan kita latihan tuh. Dan kita minta Candil pulang ke Bandung untuk latihan gitu. Terus akhirnya kan lama-lama capek ya Candil ya, lu ngajak gue latihan ke Bandung tapi nggak latihan gitu, cuma ketawa-tawa kadang-kadang gitu. Ngobrol sampai aja lah gitu. Bubar aja deh, bubar gitu. Nah waktu itu manajer kita waktu itu almarhum Sulaiman Lubis ya, itu bilang ya bubar aja, cuma kalau bisa bikin legasinya gitu, bikin albumnya 1 gitu, biar lo punya legacy gitu, 1 album gitu. Udah akhirnya kumpulin dan akhirnya kita bikin demo, dan akhirnya waktu itu demo itu kita sebar yang nyantok cuma si tukang jamu di Sony gitu. Oke. Kepilihnya kita padahal kita ngasihnya penuh tuh, banyak gitu. Cuma karena di Sony udah nggak udah lewat aja begitu, akhirnya ya udah yang lain dikumpulin, direkam lagi, tambahin lagi, kita bikin indie gitu. Nah di indie itu ya kita bekerja sama dengan distributor lah akhirnya gitu, dan di situ tuh album sebenarnya cuma album perpisahan sebenarnya gitu. Nah dari album itu kita dapat tawaran tur Jawa Barat 7 titik atau 3 titik lupa lah, itu bareng Peter Pan awal-awal ya, sama ada band yang lainnya lah gitu. Udah di masa tour itu kita belum punya album, kita videoin gitu, video pakai mini DV aja gitu. Setelah videoin tiga lupa buat 7 kayaknya 7 titik itu, karena sampai Subang, Sukabumi, Purwakarta, banyak lah punya Jawa Barat. Dan akhirnya sama Hayam drummer itu diedit jadi video si musik jazz itu, dikasih ke MTV gitu. MTV suka gitu. MTV suka, dan akhirnya dari situlah mulai masuk ke dunia industri yang di Jakarta, dan agak rada-rada Asia ya, karena MTV-nya MTV Asia waktu itu. Udah dari situ udah mulai dilirik tuh, akhirnya ikut 2003 jadi tamu band indie di penghargaan MTV Music Award 2003. Nah di situ label-label yang lain lihat tuh, wah ini apa nih gitu ya. Nah itu Musika itu ngedeketin. Udahlah habis itu lanjut, walaupun sebenarnya dari 6 orang itu 3 orang tadinya nggak mau, cuma akhirnya ya cobain dulu deh gitu, cobain ya udah. Album Rocker Juga Manusia, hard rock, sama Serdadu rock terakhirnya. Gitu ya. Oh iya. Ya saya juga baru tahu Serius itu dari, kalau yang Rocker Juga Manusia itu tahu lagunya, cuma tidak ngikutin gitu, nggak ngikutin. Tapi setelah, saya paling suka itu yang itu Bandung 19 Oktober, karena karena itu sih ya apa? Iya itu musiknya, aduh enak banget, maksudnya kayak easy listening ya gitu, karena berkaitan sama kejadian ya seorang jomblo gitu kan, terus juga kepedihan hidup gitu kan dalam bercinta gitu, kayak lucu loh gitu katakan. Stop it, get some help. Dan itu kalimat-kalimatnya, bait-baitnya itu bagus menurut saya gitu, saya suka gitu kan. Tapi setelah itu, karena ya mungkin kita selera beda-beda sih ya, setelah itu ya saya cuma taunya lagunya ini aja. Makanya kalau lagi iseng gitu, saya dengerin Serius tuh pasti yang Kecuali Dia, terus yang soundtrack lah ya. Pokoknya soundtrack, semua soundtrack tuh Bandung lah ya. Bandung 19 Oktober tuh paling bagus banget deh.
So, wah, top lah. Oke, nah terus dari musisi, tapi memang dasarnya Bapak memang senang bermusik gitu dari Kalau kecilnya? seneng musik sih dari ketika dulu dikenalin gitar sama bokap ya. Jadi dulu kan gue rumah di Jakarta tuh di Romangun itu, bokap pernah suka bawa gitar dari sekolah dibawa ke rumah gitu. Itu gue diajarin kunci A, D sama E tuh naik ke puncak gunung gitu. itu pertama kali dikenalin gitar dan gue suka banget gitu. Dan akhirnya gue dibeliin gitar itu kelas 3 SMP. Gitar folk gitu ya. Itu dari situ. Ya dari situ udah ngebayangin jadi gitaris gitu. Dari album-album yang gue punya gitu. Kan dulu kan juga beli albumnya album bajakan ya. Beli The Best of Scorpions gitu, The Best of Bon Jovi gitu ya. Terus kebetulan juga gue punya temen yang baru pernah hidup di Amerika gitu ya, dan album CD-nya banyak banget. Akhirnya gue ngerekamin gitu, satu gue rekamin, jadi gue punya C90, C60, C120, pokoknya satu kaset tuh banyak isinya. Ya setiap ngedengerin lagu rock ya gue ngebayangnya punya band dan jadi gitaris gitu. Dan ketika main di Sirius juga sebenarnya kan gue bukan gitaris yang pertama kali ikut di eventnya Sirius sebenarnya dulu. Jadi dulu band angkatan gue itu pertama kali manggung gue belum ikut. Karena waktu itu ya gue belum terlalu mingle sama anak-anak gitu. Tapi ketika teman-teman tahu gue punya gitar, baru diajak gitu. Oh, kok main gitu di sini? Akhirnya gue jadi di event kedua gue baru ikut. Yang event pertama itu gitarisnya Dinar, yang gitaris yang series yang satu lagi. Lagi ya. Oh. Setelah itu gue baru ikut. Jadi ya itu sih nggak ada apa ya, cuma ya ikut-ikutan aja. Cuma ya seneng aja berada di panggung gitu ya. Betul. Disorakin orang gitu, terus nyanyi bareng gitu. Betul. Dulu kan vokalisnya nggak cuma Candil, banyak banget. Jadi kalau untuk lagu rock Candil, untuk lagu Koes Plus siapa, kalau untuk lagu Queen ada lagi yang tadi gue bilang almarhum Sulaiman Lubis ya. Untuk yang lagu-lagu Mercies ada lagi, yang lagu-lagu Koes, banyak lah pokoknya. Gitu. Unik juga ya ininya ya. Jadi si susunan bandnya ini gitu. Iya. Di Pesta Pelajar 96 yang di Saparua Bandung itu kita manggung tuh. Ini full gitu, ada yang main trompetnya 3, keyboard 2 gitu, dancer pakai. Jadi orang nyebutnya kita tuh kayak kabaret jadinya. Oke. Kan modelnya model cuma biasanya juga kita punya penonton yang orang-orang kita juga, angkatan kita juga di penonton gitu, heboh gitu di depan gitu, dancer di depan, pokoknya heboh lah pokoknya. Konsepnya hampir sama kayak band Tip X ya, kurang lebih ya, tapi kan ramai juga. Konsepnya awalnya kayak apa ya? Awalnya kabaret sih. Ini kabaret ya. Awalnya kabaret lucu-lucuan gitu, karena kan sebenarnya yang musisi belajar itu cuma Mulki yang main bass. Okay. Gua otodidak, Dinar otodidak, si Hayam apalagi dia tuh sebenarnya main bass Hayam tuh. Cuma karena bassnya udah ada, Mulki jadi Hayam jadi main drum. Gitu. Kalau Candil emang suaranya dari dulu udah tinggi kan. Kalau gue ya cuma punya gitar doang gitu. Belajar sih enggak gitu. Sampai sekarang ya main gitarnya gitu aja. Kagak ada jago-jagonya. Iya, tapi justru itu Pak, maksudnya kan jadi karena kita konsisten kan. Jadi konsisten nggak jago maksudnya. Saya nggak ngomong loh. Saya nggak ngomong gitu. Ya maksudnya dengan kita konsisten itu kan juga setidaknya adalah yang kita bisa gitu, yang kita mampu gitu kan. Itu tujuannya tuh seperti itu. Nah, ketika bermusik
yang pertama kali kira-kira Bapak tuh gila ini gitaris gue banget nih gitu, yang sampai lu tuh mikir gue pengen jadi kayak dia gitu, itu siapa? Tokohnya tuh siapa gitu? Pasti dong, pasti punya patokan. Kalau gitaris yang gue dengar pertama kali gitaris dan gue pengen kayak gitaris itu ya gitaris Scorpion. Oke, Scorpion. Matthias Japp. Itu lagunya Scorpion tuh ketika dengerin gue ngebayanginnya gue tuh main sebagai Matthias Japp gitu. Dan itu karena itu album karena itu album kaset pertama yang gue punya itu The Best of Scorpion. Setelah itu gue beli The Best of Bon Jovi ya. Nah, ketika denger Bon Jovi gue nggak terlalu ngebayangin gue seperti Ricky Sambora gitu, enggak gitu ya. Gue tetap ngebayangin sebagai Scorpion gitu. Sampai akhirnya apa ya? Oh, dulu di SMA gue itu di SMA gue itu gue punya kakak kelas yang gitaris jago banget gitu. Dan gue setiap dia manggung gue selalu terkesima, anjir nih orang keren banget gitu. Yaitu Boris Simanjuntak, gitaris Flowers. Jadi ada dua orang yang selalu gue sebut di album Serious. Kalau ada yang mau nyari ya, ada yang punya gitu, cek aja. Gue berterima kasih ke Boris Simanjuntak sama satu lagi Pai Wurman. Pai-nya BIP. Karena dua orang itu yang setelah era-era Scorpion udah lewat ya, gue denger slang gitu ya. Gue denger ya yang pertama ya Boris lah, karena gue ngelihat gitarnya keren, ngelihat mainnya jago gitu ya, gue terinspirasi. Terus kedua ya, dulu musik rock itu kan begitu ya, standar gitu. Tapi begitu denger slang tuh yang ini edan ini beda gitu, dan waktu itu Pai yang berhasil membuat gua merasakan nada itu Pai gitu. Dan ketika gue masuk ke kuliah baru kenal Van Halen, baru kenal karena di kelas gue dulu, di angkatan gue itu ada gitaris jago banget sebenarnya, gitaris jagonya jago banget tapi jago Van Halen banget gitu. Dan gue sempat bilang ajarin gue dong gitu, malah tapi begitu gue minta ajarin sama dia bilang udah ikut gue aja ngeband jadi basis katanya. Jadi gue sempet main sama dia, vokalisnya Candil main, gue jadi basis, gue minjem bassnya Mulki gitu. Itu lucu lah dulu itu. Cuma ya udah, kata dia, lo kok kalau mau jago belajar Van Halen. Jadi gue baru kenal Van Halen itu di tingkat 1. Dulu mah ya gue taunya Scorpio. Ngulik-ngulik. Gue begitu dapat gitar pertama folk gue, lagu yang gue ulik pertama itu Always Somewhere. Tong 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 teng teng tong teng tong 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 teng. Setelah itu baru dengerin Pai segala macam. Oke. Wah, ininya iya, maksudnya referensinya dari satu itu. Nah, makanya terkadang yang kita suka ikutin itu justru malah di realitanya malah belum tentu kita sama sesuai dengan yang kita ekspektasikan ya, kadang-kadang ya, yang pikirnya bakal gampang nih, waduh harus gini, kita pindah ke bass, pindah ke drum. Itu tuh ya memang itu lika-liku band ya, seperti itu ya. Jadi kita memang dari awalnya ternyata tidak melulu dan memulai dari gitaris, pasti ada kita nyoba A, B, C dan lain-lain. Iya. Nah, Pak, nih saya mau share sedikit nih. Saya nemu foto gitu kan. Ini mungkin Bapak bisa jelasin, asik klarifikasi dong, tolong. Apa nih, lu kagak bilang-bilang nih. Nah, ini tahun berapa nih, Pak? Kalau masih rambut gini berarti masih tahun 2003-an. 2003 okay. Ini baru rilis album Rocker Juga Manusia nih, kalau rambutnya masih blondie begini, karena
Karena ya begitu mau photo session itu baru di-chat tuh begini. Gitu. Sondrenalin ya ini. Sondrenalin. Nggak ada ya? Di yang ini pokoknya Padang tuh 28 November. Tahunnya sih nggak ada nih, tahunnya nggak ada. 2003 kalau nggak salah itu. Oh, iya. Atau 2004 lah. Pokoknya ini masih rocker juga manusia nih kalau masih begitu ya. Saya cari nih. Masa sih gak ada yang lucu-lucu dari Bapak gitu kan. Tes. Wah. Dengan gaya kacamata hitamnya dan ini gue ke kampus kan dulu begini. Hah? Ke kampus dulu gue begini. Begini gue. Jadi pakai kemeja ya, pakai kemeja. Rambutnya begitu. Serius? Iya. Dan gue sempat dapat teguran dulu. Kalau bisa rambutnya dijadiin hitam lagi. Teguran dari jurusan sendiri atau? Dari jurusan. Cuma ya gue diemin aja gitu. Karena dosen yang mendukung gue juga nggak apa-apa, biarin aja kok begitu, biarin aja lah gitu. Dan menurut gue dengan gue begitu gue bisa deket dengan mahasiswa gitu kan, bisa ngobrol, bisa komunikasi, bisa jadi tempat curhat juga. Dan akhirnya kan gue 2005 sampai 2008 kan gue sempet jadi pembimbing mahasiswa ya. Jadi dosen yang menjadi pembimbing mahasiswa gitu. Jadi nah di era itu gue banyak ngobrol dan ya gue dalam keadaan begitu rambut. Iya. Nah, ya juga kadang-kadang juga penampilan itu kita tujuannya supaya dikenalnya baik aja sih ya. Artinya bukan merasa ingin beda, hanya supaya anak-anak itu tidak ada rasa gap gitu yang udah dosen nih, wah kita harus gini enggak sebenarnya seperti itu. Iya, tapi ya itu yang dicurhatin sama anak-anak dulu ya, mereka merasa lebih bisa ngomong ke gua dibanding ke dosen-dosen yang lain. Ya mungkin ya kan jurusan kita itu dulu baru punya dosen baru itu setelah gap 10 tahun kan. Jadi jauh banget, memang jauh gitu sama yang lain itu jauh. Jadi emang yang dipertahankan yang lebih seniornya gitu ya, dan ya kayak sekarang pun juga regenerasinya masih agak terlambat juga ya Pak ya? Iya susah, emang posisi pegawai negeri itu agak rada susah emang, susah banget. Apalagi yang mau jadi dosen di jurusan seni rupa. Iya. Gue yakin banyak yang mau jadi dosen waktu itu kan. Ya angkatan berapa ya? Anak-anak 2010, 2006 juga ada yang mau jadi dosen, tapi kan begitu tes nggak dapet kan. Banyak sih yang mau gitu, yang mau banyak. Kualifikasinya lah ya, jadi belum kayaknya sih belum sampai ke sini. Oke. Nah itu tadi berarti tokohnya tuh ada beberapa ya, apalagi termasuk gitaris Scorpion ya. Nah kalau nih Bapak disuruh pilih antara dosen, oh ya for your info, jadi Pak Koko ini juga sudah tidak lagi mengajar di kampus, melainkan beliau ini sudah masuk ke salah satu boleh sebutinnya Pak? Namanya, boleh. Nah, sudah ada bergabung dengan kantor KPK gitu kan. Wah itu saya tuh terkejut sih, karena saya 2010 masuk, terakhir kuliah desain produk kalau nggak salah, desain produk 2013 sebelum saya PKL. 2013 terus saya PKL saya juga langsung bekerja mengajar, ngilang tuh, nggak ke kampus tuh, sampai 2016 ditelepon, Dika mau lulus apa mau DO? Lulus Bu. Itu udah paling takut. Nah itu ternyata pas ketika balik ke kampus Pak Koko sudah tidak di situ gitu. Wah kemana gitu kan, ternyata ada kabar ternyata Pak Koko ini masuk ke KPK gitu kan, komisi pemberantasan korupsi. Ya jadi di KPK itu gitu. Nah menurut saya wah ini suatu
yang mungkin saya pertanyakan adalah memangnya bisa ya Pak ya, dari katakanlah basic Bapak nih adalah seorang seniman, lulusan seniman, ngajar dosen, tiba-tiba di kantor KPK. Nah, apa yang menjadi motivasi Bapak untuk masuk ke ranah itu dari Bapak pribadi? Motivasi ya. Kalau motivasi terbesar sih, gue ingin punya tempat kerja yang lebih nyaman sebagai orang yang idealis ya. Karena di kampus kita itu gue sudah banyak bentrok gitu. Udah banyak bentrok, dan bentroknya itu bikin gue males jadinya, demot banget gitu. Dan akhirnya ditawarin dikasih tahu, ini ada lowongan mau nggak kok gitu. Itu beberapa kali juga tuh ditawarin dan gue waktu itu enggak. Gue masih menikmati sebagai dosen waktu itu ya. Yeah. Dan itu sebelum kejadian beberapa kali bentrok dengan sistem lah waktu itu. Akhirnya begitu beberapa kali bentrok, gue dikasih pilihan tuh waktu itu banyak kerjaan selain dosen itu gitu. Ada yang mau ditawarin dosen ke waktu itu dari kampus UPI ditawarin ada lowongan kerja di Malaysia nih, mau nggak gitu, kalau mau masukin CV gitu. Terus ada juga tawaran jadi kepala sekolah di sebuah perusahaan tambang yang dia bikin sekolah kejuruan untuk supaya nanti si pegawainya itu jadi pegawainya gitu. Dan gue yang nyusun kurikulumnya waktu itu. Itu juga ditawarin, mau nggak gitu. Dan dari 3 pilihan itu yang sesuai dengan idealis gue cuma KPK gitu. Jadi kepala sekolah itu jauh banget di luar pulau, soalnya jauh banget. Gue harus ninggalin, gue pasti harus ninggalin keluarga gue gitu. Terus kalau ke Malaysia ya istilahnya gue kan idealisnya ingin mendidik anak-anak bangsa gitu. Kalau gue ke Malaysia kayaknya gue mengingkari idealisme gue banget gitu. Nah, KPK itu waktu itu ngebukanya adalah posisi pendidik media. Jadi kan KPK itu nggak cuma nangkepin, tapi ada pencegahan. Nah, di pencegahan itu ada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Nah, itu yang gue tuju, dan waktu itu syaratnya adalah 10 tahun sebagai pendidik. Ya kan gue udah 13 tahun di UNJ ya, gue cobain aja gitu. Masuk lah qualified-nya ya. Masuk gitu, dan akhirnya masuk gitu loh. Dan sebenarnya di rekrutmen sebelumnya gue ikut, tapi nggak masuk gitu. Gue coba lagi di rekrutmen berikutnya dan masuk gitu. Jadi kalau ditanya kenapa dari orang musisi, dosen terus ke KPK, karena di KPK itu ada divisi pendidikan. Jadi itu yang banyak orang nggak tahu sih. Jadi beda karakter yang pendidikan sama yang pendidikan tuh beda. Kalau pendidikan nggak ketahuan kemana, kalau pendidikan ya gue pas lo tadi tanya boleh share nggak apa-apa, karena kalau di googling juga nama gue keluar pasti, nama Handoko gitu, ada seriesnya keluar, KPK-nya keluar, bahkan dosennya nggak keluar, cuma paling gue masih punya nomor induk dosen gue masih ada tuh. Iya masih ada. Dan yang lainnya data gue pas gue bikin komunitas kehamilan dulu kan, gue dulu punya situs komunitas kehamilan ya, ibuhamil.com tuh itu punya gue dulu zaman. Zaman gue punya data banyak tentang kehamilan gitu, daripada dibuang gue digitalin jadi sebuah situs gitu. Dan di situs itu selain informasi gue bikin forum diskusi, itu rame banget. Dan sempat jadi 2002 itu sempat jadi situs terbaik di kategori kesehatan gitu dulu. Ibuhamil.com itu dan sempat dapat endorsement gue dulu. Jadi setiap tahun tuh dibayar 15 juta. Dan setiap bulan dibayar maintenance untuk memaintain supaya brand itu ada di itu akhirnya gara-gara serius itu. Karena dulu gue karena kan dulu kalau
pakai email Hotmail gitu ya. Itu kayak yang nggak bonafit gitu. Jadi begitu gue punya email serious.com itu, jadi kokoserious.com itu semua email yang gue pakai itu ya serious.com. Sampai akhirnya seriesnya nggak bisa membiayain, domainnya nggak diterusin. Nah, beberapa notifikasi gue masuk ke alamat serious itu nggak bisa gue baca. Jadi si domain itu hilang. Domain ibuamir.com ya gue kehilangan sesuatu yang gue bangun dari nol gitu. Oh gitu ya. Jadi emang ya gue masuk ke KPK karena kompetensi itu gitu. Oh saya baru tahu juga nih ternyata ada kayak semacam penyuluhan kali ya Pak ya, ibaratnya ya. Iya. Bahkan sekarang direktorat itu menjadi kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat, dan gua ada di direktorat jejaring pendidikan. Jadi ya kerjanya sama sebenarnya sama kayak di kantor, cuma sama kayak dulu ngedosen kan ngedidik orang gitu. Cuma kalau sekarang gua ngedidik sistemnya gitu. Jadi gua komunikasinya sama dinasnya, sama kepala daerahnya, sama guru-gurunya, kepala sekolahnya. Gua nggak langsung ke siswanya, tapi ke gimana caranya mereka bisa melaksanakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di sekolah gitu. Jadi ya sama-sama ngedidik anak bangsa lah. Itu yang masih sangat gue syukuri gitu. Jadi gue masih nggak jauh-jauh lah artinya ya. Masih di dunia itu gitu, iya. Oh seperti itu. Makanya waktu pas yang gua pameran TA itu, kok undangnya KPK nih gitu kan, maksudnya gue belum relate gitu, belum notice kalau ternyata ini kayak edukasinya gitu, penyuluhannya gitu. Ya. Oh ternyata di situ. Ya. Wah menarik juga ya untuk ternyata ada di KPK juga gitu, di sebuah kantor KPK itu ada pendidikannya gitu. Yang gue pikir ya cuma ini aja petugas yang menangkap aja gitu. Ternyata ada juga ya yang pencegahannya karena yang paling seneng orang baca ya yang penindakan, soalnya OTT atau apa gitu. Oke. Menarik nih, baru tahu gitu. Nah, di samping Bapak bermusik, terus kemudian sebagai pengajar juga, ya katakan juga sekarang kategori pengajar lah, tapi dengan sistem yang berbeda gitu. Nah, Bapak baru memulai channel YouTube yang katakanlah memulai benar-benar baru rutin gitu ya. Saya baru lihat kontennya. Nah, dari semua konten yang Bapak buat tuh apa yang paling favorit di situ? Karena ada vlog, ada goes ya yang Bapak jalan kemana, terus benerin mesin cuci, terus juga kuliner, ada kalau musiknya iya lihat juga tuh. Terus ada apa yang semacam sarkastiknya ketika lewat trotoar jalan, terus ada orang yang verboden gitu-gitu. Wah itu unik sih gitu kan. Cuma dari semuanya tuh yang paling favorit tuh apa? Yang sebenarnya ini gue banget nih gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk ngupload ke YouTube kan gue udah lumayan lama ya. Jadi di zaman gue sering videoin orang-orang nggak taat sama orang nggak disiplin di jalan, gue sering upload. Terus dulu juga sering, gue pernah zaman gue pertama kali goes 2015 itu pun ada beberapa kali event gue bawa kamera itu gue upload. Terus zaman gue ikut konsultan pendidikan kontekstual itu juga beberapa kali video gue upload. Cuma ya dulu hanya sebagai ngupload ke YouTube gitu, sebagai supaya nggak hilang. Sebenarnya dulu pertama kali gue upload tuh ke Vimeo sebenarnya. Karena dulu Vimeo kan resolusinya lebih bagus dan orang bisa download kan kalau Vimeo. Jadi kebutuhan gue dulu adalah sharing video, dan gue pengen orang
menggunakan video itu sebenarnya. Untuk dimanfaatkan. Akhirnya karena videonya ketutup, jadi ya gue balik badan ke YouTube dan gue upload aja gitu sampai akhirnya pas pandemi gue dari kantor harus BDR kan, bekerja dari rumah. Gue bikin apa ya waktu itu? waktu itu gue sempat ngajakin serius, bikin yuk apa sih main virtual gitu. Semuanya sibuk, akhirnya gue bikin sendiri aja ya. Akhirnya mulainya dari situ. Itu belum ada brand belum ada brand goes kuliner dan iya itu masih musik aja gitu. Masih BDR lah, masih main gitar. Terus akhirnya kegiatan di rumah lah gitu. Akhirnya gue mikir mau bikin channel tapi kan butuh brand ya, butuh brand itu. Akhirnya pada suatu saat gue mikir bikin yang orang lain mungkin nyari infonya gitu. Iya. Jadi akhirnya kan gue tuh bikin YouTube itu karena gue pengen ngasih balik. Jadi gue sering banget bongkar MacBook, bongkar sepeda, bongkar apa itu ngeliatnya dari YouTube gitu. Bahkan sebelum itu video-video YouTube gue itu dulu itu selalu pakai musik gratisan dari sebuah website. Jadi gue dulu belum bikin musik tuh. Iya. Gue pakai musik gratisan gitu, gue pakai segala macem. Dan gue dulu nggak yang peduli dapat copyright issue atau enggak, pokoknya gue masukin gitu. Nah, gue merasa senang banget gitu, terbantu. Akhirnya sebelum YouTube, gue tuh bikin musik-musik satu menitan. Oke, iya. Temanya goes. Jadi gue share di SoundCloud, gue share di situs yang tadinya gue sering. Jadi intinya gue pengen ngasih balik kalau orang perlu juga gitu. Iya. YouTube juga gue akhirnya begitu, gue mikirnya gue pengen bikin YouTube yang juga berguna buat orang lain gitu. Nah, bergunanya itu apa masih belum kepikiran. Pas main gitar tuh nggak kepikiran sama sekali gitu. Akhirnya gue mikir setiap gue goes yang goes ke Katulampa itu banyak banget gitu, dan gue kalau goes selalu ke Katulampa gitu karena jalurnya bagus gitu, jalurnya seger segala macem. Akhirnya gue mikir kalau gue bikin goes yang ngedirect orang ke Katulampa seru kayaknya ya. Udah dari situ tuh, itu video itu gue upload 6 Desember 2020 itu yang pertama kali gue ya, goes pertama upload. Ya. Goes pertama dan pakai brand GKG ya, goes kulineran sama gigitaran gitu. Itu kan itu logonya di atasnya itu ya? Logonya kan ada G, ada kulineran ya, ada G juga terakhirnya gitu. Dan itu gue mikirnya pengen ngasih sesuatu ke viewer sebenarnya, siapa yang perlu gitu. Ya udah akhirnya gue bikin ke Katulampa tapi dari berbagai macam sudut gitu, dari warung jambu, dari Pangeran Sogiri, dari Sukaraja, dari Sentul sama. Jadi pokoknya gue bikin banyak dan akhirnya mulai ketagihan. Tapi selama goes gue mikirnya gue ngelihat makanan gue suka mampir, gue akhirnya gue videoin juga. Terus gue mikir gue selalu ngoprek gue itu dari YouTube gitu. Nah, ketika gue ngoprek, gue pengen juga orang tahu cara ngopreknya gini. Akhirnya gue jadi selain GKG itu ada beberapa edisi yang gue nyempilin satu logo lagi gitu. Satu logo lagi itu Ulin tuh yang pertama kali gue bikin Ulin tuh yang muter Kebun Raya Bogor. Oh iya. Karena itu juga gue gara-gara gini. Kan gue pernah ke Seoul sama ke Singapura lah gitu. Selama pandemi tuh gue kalau kangen itu ya gue ngelihat video walk jalan si YouTuber tuh jalan di Singapura. Jadi menurut gue kalau ada orang kangen Bogor kayaknya kalau gue videoin muter jalan gitu. Jadi ya intinya gue bikin sesuatu tuh karena emang gue pengen orang tuh nikmatin juga lah.
menikmatin gitu, menikmatin. Jadi benar-benar yang ngoprek juga sama, karena gue seneng ngoprek dari YouTube, gue pengen ngasih juga. Ya yang baru gue oprek dan sebenarnya baru pertama gue oprek itu karburator motor gue sebenarnya. Dan itu belum pakai brand yang sekarang. Karburator yang 200 ribuan itu tuh sebelumnya gue cuma ya gitu aja. Tapi akhirnya gue ngoprek pertama kali lagi itu rice cooker. Ya, rice cooker. Rice cooker. Nih gue bilang nih rice cooker kalau bisa dibenerin. Itu sebenarnya gue udah benerin loh. Udah benerin ya, bongkar gitu. Bongkar terus gimana ya kalau di videoin, akhirnya gue pasang lagi. Gue set lagi. Nah, seminggu sebelum itu gue itu ngoprek amplifier. Ya. Karena nggak sempet gue videoin ya. Dan dari dulu gue sering banget ngoprek apa gitu yang pokoknya hancur loh, dihancurin gitu. Kadang sering banget dan nggak gue videoin gitu kan. Ketika gue videoin, gue senang aja kalau ada yang berterima kasih gitu, karena gue sangat berterima kasih kalau ada video YouTube yang ngajarin gue segala macem gitu. Jadi kalau yang gue bilang suka mah, yang paling gue suka sebenarnya kalau sepedahan ya semua yang ke Katulampa itu gue suka. Cuma kalau yang ngoprek gue paling suka ya itu yang rice cooker itu paling pertama, soalnya itu sampai ada yang ngasih nasihat gue, mas nggak pakai script ya? Enggak, gue nggak pernah pakai script. Pantesan katanya. Jadi dia ngajarin pakai script ya Pak gitu, biar flow-nya bagus. Sampai sekarang gue nggak pernah pakai script. Jalan aja gitu. Iya, jalan aja gitu ya. Iya. Dan yang lainnya yang paling gue suka apa ya? Ya makan sih. Dan dari semua video gue yang view-nya bagus itu ya yang makan sama yang kegitaran sebenarnya. Di channel gue yang paling tinggi itu sebenarnya si lagu-lagu serius, kecuali dia yang rocker juga manusia, BDG itu tinggi viewersnya ya, walaupun belum bangun, tapi ya gue belum syuting yang gitar lagi, tapi yang selain itu ya yang paling banyak ya kulineran gitu. Kulineran. Ya karena gue senang makan gitu, senang yang ini apa ya, nyobain gitu ya. Dan daripada kalau enak cuma cerita gue ngasih taunya cuma di IG, lebih baik gue ngasih taunya kalau enak itu ya di YouTube gitu. Jadi dan juga lebih spesifik tempatnya di mana, jalan mana gitu. Iya, dan gue biasanya kalau yang kulineran gue nggak nyari yang udah punya brand. Kalau punya brand pun biasanya kalau yang gue emang udah suka banget gitu. Tapi kalau yang lainnya gue pengen yang ya kalau ada abang-abang sepi gitu ya gue cobain dulu nih, hari pertama gue cobain enak, besoknya gue balik lagi. Besoknya gue balik lagi. Jadi gue biasanya kalau syuting tuh 3-4 kali tuh. Satu pedagang itu gue 3-4 kali biasanya. Kalau yang ternyata udah cukup sekali, udah cukup. Tapi pasti gue cobain dulu. Dan beberapa kali gue nyoba kulineran itu kalau nggak enak ya nggak gue edit. Tapi pernah kejadian yang datang. Pernah. Beberapa kali gue datang nih makan gitu ya. Udah gue set nih, gue rekam, pas nyobain nggak enak. Ya udah, ya gue rekam tapi nggak gue edit gitu, nggak dipublish ya. Gue nggak mau ngasih info jelek lah. Gue pengen ngasih. Dan nggak enak sama penjualnya juga. Gitu berbeda sama yang sebelumnya. Kan gue dulu sering banget videoin orang ngaco gitu ya. Lama-lama energinya jelek ke gue, jadi gue sekarang milih untuk mengabarkan berita baik aja, karena berharap energi positif itu balik lagi ke gue gitu. Benar. Oh gitu. Jadi lebih kuliner sama goesnya lah ya yang paling banget gitu ya. Nah, berarti tadi masuk ke tempat favorit itu di Katulampa itu ya? Iya, Katulampa. Apa yang membuat Bapak tuh jadi kayak ini bagus gitu? Jujur ya, saya belum pernah ke sana, belum pernah melihat juga secara langsung gitu. Apa yang menarik gitu? Apakah dari view-nya atau dari perjalanannya atau apanya? Jadi
Jadi ke Katulampa itu banyak jalan, dan semua jalannya itu secara sightseeing bagus banget gitu. Dan itu gue suka gitu. Dan ketika gue suka, gue pengen orang lain juga menikmati itu. Jadi gue kabarin nih kalau kesini nih begini view-nya. Cuma kalau dari Katulampanya sih view-nya bagus banget. Ada satu shoot, beberapa kali gue shoot itu gue nge-shoot anak-anak mandi gitu, inget zaman kecil gitu. Itu belum gue edit tuh karena belum dapat momennya gitu gue edit. Tapi pemandangan yang nggak akan lo dapet di Jakarta, nggak akan dapet. Dan itu gue berharap bisa menjadi referensi orang-orang untuk yuk gue, walaupun video tentang Katulampa tuh banyak banget gitu. Cuma ya gue ingin nge-share bahwa gue seneng nih ke Katulampa. Lo kalau mau ke Katulampa ini video gue gitu. Jadi gue happy banget karena ke Katulampa tuh mau berangkat pagi jam 6 atau berangkat jam 10 itu adem banget karena hampir 70% jalurnya itu di pinggir sungai kan, pinggir sungainya. Nggak tahu sungai apa itu ya. Gua nggak tahu sungainya tapi di pinggir sungai. Dan kebayang kan kalau jalan yang ada di water stream itu kan itu seger banget gitu udaranya. Sejuk lah pokoknya, bawaannya sejuk banget. Mau kesiangan juga aman karena pohonnya gede-gede gitu. Jadi ya Enda masih nyaman lah ya ketika bersepeda pun gitu ya. Oke. Nah, kita berdua gitu ya, dan beberapa teman-teman lain juga, mungkin kita nih sebagai, katakanlah untuk istilah zaman sekarang tuh content creator lah ya, yang kita mencoba untuk bikin sesuatu ya, either karya bener-bener yang bentuk fisik ataupun yang digital seperti ini. Nah, saya pribadi tipikal orang yang mungkin harus melihat referensi dari beberapa teman, dari beberapa seniman juga, dan ya salah satunya dari Bapak juga gitu kan, ketika bikin karya tuh harus yang A, B, C dan seterusnya gitu. Banyak orang yang sudah mulai masuk ke ranah YouTube digital, apapun itulah, TikTok ya banyak juga gitu kan. Nah, tapi ada juga orang yang masih ragu gitu untuk memulai itu gitu. Nah, kira-kira dari Bapak nih ada nggak untuk masukan ke teman-teman nih yang dengerin, yang nonton, sebagai ya mungkin sebagai seniman lah ya, sebagai seniman karena pengalaman sudah lama di seniman, sebagai seniman untuk teman-teman di sini, apa yang harus kita mulai dulu nih sebelum kita membuat karya gitu? Kalau untuk YouTube, gue juga kan belum lama ya, dan subscriber gue belum banyak karena gue ide pertamanya adalah ingin sharing apa yang gue suka. Betul. Semoga orang lain suka gitu. Itu sih yang pertama. Dan untuk saran sebenarnya, ya itu di video pertama itu gue bilang gini, gue dari dulu mikir mau bikin video tapi nggak jadi aja gitu. Jadi menurut gue memang harus dimulai aja sih sebenarnya. Mau video pertamanya biasa-biasa aja, ya mulai aja dulu gitu istilahnya. Karena dengan lo membuat video dan ke YouTube itu ada beberapa hal yang menurut gua harus bisa menjadi apa ya, trigger kita untuk menjadi penyemangat lah. Yang pertama adalah itu mendokumentasikan kehidupan budaya ya, pertama mendokumentasikan kegiatan kita lah, pertama itu. Terus secara tidak sadar kita mendokumentasikan apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Itu adalah budaya yang kalau nanti jadi data 100 tahun lagi, itu jadi data yang sangat ya kayak kita ngelihat video-video 98 gitu, kayaknya kan seneng gitu. Wah, dulu mahasiswa tuh kayak gini ya, dahsyat gitu, begini ya pokoknya, wah gitu. Nah, video-video itu kadang membuat pencerahan buat banyak orang gitu, dan gue sebenarnya hanya untuk itu tadinya. Dan makanya ya buat gue video ini ya gue bikin aja gitu. Pokoknya
ini dalam rangka gue nabung visual buat kehidupan gue gitu. Terus ya nabung visual untuk budaya Indonesia. Kali aja di si jalan Katulampa itu nanti ada perbaikannya, nanti ada perubahan, orang ngelihat perubahan itu gitu. Dan itu menjadi sejarah gitu. Dan yang lainnya adalah ya ketika lo dapat respon baik dari orang itu sesuatu yang ya sama kayak jadi dosen gitu. Kalau ada mahasiswa yang berterima kasih, terus ada mahasiswa yang berhasil jadi guru, jadi seniman, jadi apapun di hidupnya, itu rasanya seneng banget gitu. Sama kayak kalau jadi pemusik ketika lo manggung, terus penonton nyanyi bareng, itu rasanya sama gitu. Rasanya sama banget. Dan ketika sekarang gue bikin video, walaupun ya yang terima kasih nggak banyak, tapi begitu 1-2 orang berterima kasih, itu happy banget gue. Dan kehappyan itu mahal harganya di era pandemi karena ada seorang dokter di Bandung yang bilang salah satu vaksin yang paling mujarab itu adalah kebahagiaan sebenarnya. Jadi kadang kalau bahagia, tubuh kita bisa ngelawan apapun gitu. Jadi buat gue ini adalah salah satu cara untuk gue membuat bahagia. Dan kalau nggak dimulai, nggak akan mulai gitu. Dan ini gue juga ya seperti gue bilang, gue masih meraba-raba juga caranya gimana. Kadang gue ngasih teks, kadang ngasih apa. Tapi kalau waktunya nggak ada gitu, capek gitu. Ya udah gue upload seadanya. Tapi selain itu di channel gue, di channel dari awal gue pakai brand Goes kuliner gegitaran itu, semua musiknya gue buat sendiri. Ya. Jadi itu bukan musik yang gue ambil dari library-nya YouTube. Jadi gue bikin sendiri. Jadi ini dalam upaya gue supaya skill bermusik gue nggak hilang juga gitu. Jadi gue biar bisa gitu ya. Biar gitar gue kepake juga gitu. Karena kalau nggak dipakai disuruh jual sama istri gue, jual aja. Menemuin rumah katanya. Jadi dengan begitu gue bisa menggunakan ya skill gue, tangan gue, pikiran gue gitu ya, dan gitar gue, karena gitar gue banyak banget gitu. Jangan kalau sekarang nambah nggak berani karena manggungnya aja nggak ada kan. Tapi ya yang ada aja ini nggak bisa dijual gitu. Karena sentimental semua kan, gitar sentimental semua gitu. Jadi ya udahlah, itu yang gue lakukan. Jadi menurut gue sih ya mulai aja sih. Gue juga nggak tahu bakal banyak yang nonton apa nggak, tapi buat gue itu jadi library gue gitu, supaya suatu saat kalau anak ya ini akinya gitu, seperti ini gue, oh ini si Aki tuh begini gitu kan. Kalau dulu kita kan cuma bisa ngeliat oh kaki kita dari foto kan. Kalau sekarang ya medianya adalah media video gitu. Karena kalau video-video serius ya mungkin di YouTube banyak ya, tapi video-video yang di luar serius kan ya gue harus buat sendiri gitu. Kalau berita sih tentang gue, alhamdulillah kalau di googling banyak ya, cuma ya gue pengen berbuat sesuatu juga buat mengembalikan itulah, giving back ke community itu. Gue intinya sih itu sih. Oh, oke. Wow. Ini gini ya Pak, kita kalau saya menangkapnya gitu ya, kita nih sebagai pendidik gitu, apakah jiwa sosial kita sangat besar gitu? Karena kita tidak lagi berpikir, mohon maaf, hal-hal yang materialistis, yang terlalu berbau materi, atau ya kita ngelakuin ini karena senang aja gitu. Karena jujur saya pribadi aja untuk bisa ikut nimbrung ataupun masuk ke komunitas ini ya emang gue seneng gitu. Kayak mungkin beberapa yang udah gue share di YouTube juga kan, yang kemarin pameran itu gue tidak mengharapkan bayarannya, karena gue emang seneng, gue mau ikut kontribusi, itu aja. Di samping gue belum bisa bikin karyanya ya gitu, tapi yang bisa gue lakuin ya ini, gue bisa kontribusi ini gitu. Mungkin itu lebih ke apa ya jiwa sosial gitu ya. Seorang pendidik tuh mungkin ada jiwa sosial yang tinggi sih menurut gue. Iya. Jadi
Kalau menurut gua itu gimana tempat kita belajar juga sih, Dik. Jadi mungkin di kampus kita dulu emang nggak lebih banyak dosen-dosen yang biasa-biasa aja gitu, yang nggak neko-neko gitu. Benar. Itu secara tidak sadar itu mempengaruhi kalian mahasiswa gitu sebenarnya. Jadi dan lingkungan kita juga bukan lingkungan yang wah banget kan. Ya lingkungan yang bersahaja aja gitu, apalagi gedung F ya. Gedung F itu kan ajaib gitu, gedung yang punya magis tinggi, cuma orang-orangnya nggak terlalu ya karena kita eksklusif juga sih dulu ya. Jadi orang ngelihatnya kita kumuh, kita kotor, kita berandalan, cuma kalau berkarya edan gitu. Iya. Ada yang sampai ke luar negeri, ada yang bikin pameran dahsyat dalam seminggu, dalam sebulan. Jadi ya lingkungan kita yang membentuk kita sih sebenarnya. Jadi dan itu gue ngeliat di beberapa mahasiswa ya alumni itu kerasa banget gitu. Ya lu beberapa orang yang gue kenal gitu ya, yang alhamdulillah karakternya terbentuk gitu. Cuma kan kita nggak tahu juga kampus-kampus yang lain. Nah sekarang ini di KPK itu lagi ngegarap itu gitu, supaya lembaga pendidikan itu memberikan pembelajaran secara tidak langsung dari pengkondisian lingkungan dan habituasi yang membuat orang-orang itu menjadi tidak terlalu materialistis, sederhana. Kan di KPK tuh punya 9 nilai ya, tahu nggak 9 nilai? Jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab. Jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berdikari, sederhana, berani, adil. Itu jupe mandi, tangker, sebedil kalau di tangga keledainya ya. Nah, itu tuh nilai-nilai itu yang kita ajarkan ke sekolah-sekolah gitu. Gimana caranya ya? Yang paling utama guru dan kepala sekolah dan semua orang dewasa sekolah di lingkungan sekolah itu, mau sekolah, kampus, madrasah, kantor gitu ya, itu harus jadi teladan. Kan kita tuh kayak kekurangan teladan kan kita tuh. Ya istilahnya diajarin jangan harus jujur ya gitu. Cuma nyontek didiemin. Atau bahkan ada kasus di mana ada sekolah yang memberikan bocoran UN gitu. Atau ada yang ngejual bocoran soal segala macem gitu. Disuruh jujur tapi yang jujur nggak dihargain gitu. Itu kondisi negeri kita. Jadi ya gue di KPK alhamdulillah sekarang lagi ngebangun itu nih, supaya lembaga pendidikan tuh menjadi teladan ya, semua orang dewasanya ya nggak boleh enggak, semuanya harus menjadi contoh baik gitu. Kalau mau semua manusia di negeri ini bener ya. Itulah idealismenya lah. Iya, maksudnya ya benar sih, artinya ya kita yang akhirnya kita miliki dari sebuah lingkungan itu ya ini sebuah pencapaian ya, entah dari sosialnya, jiwa sosialnya, entah dari cara pola pikirnya dan lain-lainnya. Itu yang saya bersyukur sih, alhamdulillah bisa sampai di titik ini tuh karena mungkin ya karena didikan dari sekolah, kampus juga, lingkungan pastinya teman-teman semua gitu. Iya. Ya semua lah berpengaruh, keluarga, sekolah, lingkungan. Oke, terakhir di masa pandemi ini Pak, yang kita sudah melewatinya hampir kurang lebih setahun lebih gitu. Udah mau hampir 2 tahun ya. Iya, hampir 2 tahun yang selalu ada ya penutupan lagi, terus pembiasaan, penutupan lagi gitu kan, yang mungkin di sisi seorang Pak Koko gitu, yang ya seniman juga, yang pengajar juga, atau sebagai yang memberikan materi lah katakanlah. Apa harapannya Pak untuk pandemi ini, sekiranya yang
dari Bapak pribadi apa yang dibutuhkan dan untuk masyarakat tuh apa sebenarnya? Dan Sebenarnya bagaimana kan supaya teman-teman ini bisa memahami situasinya, karena ya yang kita tahu melonjak karena mungkin kesadaran atau apalah. iya, jadi kan kalau lo tahu gue tuh sangat terkenal soal helm kan. Yap. Sangat lewat soal helm. Teman-teman gue di kantor juga banyak yang aware itu, dan banyak yang kadang jadinya takut pakai helm itu karena takut sama Mas Koko gitu. Tapi menurut gue dari kasus helm itu, ya masyarakat kita tuh masyarakat yang nggak bisa menghargai diri sendiri ketika dia tidak mau pakai helm gitu. Itu banyak banget, dan dari sisi pendidik, setiap orang dari sisi pendidiknya, gue baru menyadari bahwa setiap orang itu sebenarnya adalah pendidik gitu. Siapapun itu. Kan pendidik itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung itu ya guru segala macam. Yang tidak langsung itu kan yang menyontohkan, menginspirasi orang gitu. Nah, bagi gue zaman rewel soal helm itu adalah ketika lo pakai helm itu teksnya adalah lo pakai helm, lo mentaati peraturan. Cuma konteksnya adalah lo jadi contoh buat orang-orang di sekitar lo gitu. Jadi dalam menggunakan helm itu lo berguna buat diri lo, tapi juga lo kalau dilihat anak kecil di sekitar lo kan anak kecil itu ngeliat, oh si Pak Koko pakai helm, atau enggak Om Dika pakai helm, berarti gue harus pakai helm gitu. Kan bahayanya gini. Kalau gue nggak pakai helm, lo nggak pakai helm gitu, lo ada ponakan gitu, terus disuruh sama bapaknya pakai helm kalau naik motor. Om Dika nggak pakai helm, kan nggak bener jadinya gitu. Ketika diajarin di sekolah pakai helm, ternyata omnya nggak pakai helm. Nah, dalam konteks corona itu konteksnya udah bukan konteks lo pakai masker itu bukan untuk diri lo sendiri gitu. Itu lo pakai masker supaya lo nggak menularkan itu ke orang lain gitu. Ini yang agak sulit. Itu udah beda level dari helm tuh udah beda level. Beda levelnya adalah helm itu buat dirinya sendiri. Tapi kalau corona itu pakai masker itu buat dirinya dan orang lain gitu. Itu kan udah levelnya udah naik tingkat gitu. Udah yang harus mikirin, kalau gue nggak pakai masker, gue berarti bisa nularin gitu. Bener. Itu yang agak sulit di negeri ini dipikirkan banyak orang gitu. Dan itu kalau dari sisi orang KPK itu adalah dampak dari banyaknya korupsi di negeri ini. Makanya pernah dengar korupsi membunuh bangsa itu bukan soal membunuh menghabisi nyawa ya, tapi membunuh dalam pola pikir itu. Ketika sekarang banyak korban itu mungkin karena banyak karena orang-orang yang nggak jujur. Kan ada berita tuh, ada pasien yang udah ke rumah sakit satu positif, dia nggak yakin, dia pindah ke rumah sakit lain. Tapi di rumah sakit lain dia nggak bilang kalau dia positif gitu, nggak jujur istilahnya. Begitu dia masuk ke rumah sakit lain kan semua nakesnya nggak nyangka dia positif kan, dicek lah, ternyata positif gitu. Nah ketika dicek itu kan si nakes itu ketika dia masuk itu kan dia udah positif, akhirnya gara-gara begitu nakes-nakes yang ada di ruangan dia itu diisolasi. Yang harusnya ngebantu orang, otomatis dia nggak bisa ngebantu karena diisolasi. Jadi gara-gara nggak jujur doang. Iya. Nah terakhir ketika nggak boleh mudik itu levelnya lebih naik lagi tuh. Yang satu pakai masker itu harus untuk diri sendiri, naik tingkat untuk orang lain. Ketika nggak mudik itu tingkatannya lebih tinggi untuk negara, bayangin loh. Nah, ketika masyarakat kita nggak mau diatur, gue kemarin nonton interviewnya Jerome Pauline ke Menteri Kesehatan yang soal itu Maret 2021. Ketika Pak Menteri Kesehatan bilang kita sudah menekan sampai death rate-nya itu 1% loh. Sebelum liburan itu, ketika habis mudik kan naiknya dahsyat sampai berapa persen, lebih dari 1% lah, udah tinggi banget gitu yang akhirnya membludak kan gitu. Jadi itu gara-gara
kita orang-orang kita nggak terbiasa mikir, ya ini masalah pendidikan sih. Kan knowledge itu memang diajarkan, cuma kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, peduli itu ranahnya bukan knowledge, itu ranahnya kompetensi, skill. Nah, itu harus dicontohkan, harus dibiasakan, harus dilatih. Jadi kadang ada orang yang nggak pakai helm, tapi pakai masker. Ya. Kan kalau orang mikir, kenapa ya pakai masker kok nggak pakai helm? Iya, karena itu dua skill yang kalau nggak dibiasain ya nggak akan bisa dilakukan gitu. Karena semuanya harus dilatih gitu. Jadi gue pernah ke sebuah daerah yang lo kalau naik motor itu kuncinya nggak dicabut. Kalau lo berhenti di minimarket itu kuncinya nggak dicabut. Di Indonesia masih ada daerah kayak gitu. Itu berarti kan jujurnya dahsyat di daerah itu. Orang-orang udah nggak mau ngambil karena takut kalau ngambil itu pasti akan balik lagi ke dia. Tapi mereka nggak pakai helm. Istilahnya jujur tapi nggak disiplin. Nah, itu kan dua hal yang nggak ada yang otomatis dalam hal keterampilan tuh nggak ada yang otomatis gitu. Jadi semua harus dilatih. Nah, dalam era corona ini pendidikan kita sudah salah arah dari dulu gitu menurut gua ya, karena ya mementingkan nilai lah, yang jujur nggak dihargain lah, yang kan kompetensi itu kan ada 8, kinetik, kinestetik, verbal segala macam itulah. Lo lebih apa lah itu? Enggak juga, udah lupa ya. Nah, kita yang dihargain di sekolah itu ya cuma yang nilainya bagus gitu, yang dulu yang jujur itu kadang-kadang dikucilkan, dibully bahkan dulu. Iya. Sekarang itu di kurikulum sekarang baru mulai ada agen integritas, ada agen kejujuran, betul. Ada warung kejujuran gitu, udah mulai dihargain gitu. Jadi makanya rapor juga kan nggak cuma angka, sekarang ada si anak ini mempunyai kelebihan ini. Jadi ya, tapi ya untuk corona orangnya udah jadi nih. Ketika menghadapi corona, orang-orang yang sekarang yang abai itu, ya itu udah duluan ya. Ya harapan gue sih sebenarnya dari kejadian ini negara bisa berpikir lebih strategis dalam membangun SDM negeri ini, karena ini jadi pembelajaran harusnya, karena ketika orang-orang tidak bisa diatur ya yang salah pendidikan sebenarnya, karena orang-orang ini bukan nggak bisa diatur, kadang nggak tahu diatur. Benar. Kan kalau di film-film ya, orang yang nggak pakai helm gitu, orang yang ngerokok itu adalah orang-orang yang tahu dia outlaw gitu. Wah keren, wah kuat gitu. Dianggapnya keren gitu. Dianggapnya keren. Kalau di sini kan yang naik motor nggak pakai helm itu ya kadang-kadang anak kecil itu semuanya diem gitu. Nggak ada ya gitulah. Tapi ya karena gue di KPK ya jadi gue ngurusin gituan sekarang gitu, yang dan menurut gue ada sedikit udah ada perubahan yang cukup baik dari sisi pendidikan negeri lah, karena guru-guru yang muda-muda ini pola pikirnya sudah berbeda dengan guru-guru yang dulu. Alhamdulillah itunya, ya alhamdulillah. Karena gue pernah jadi pengampu penguatan integritas di sesi PPG para jabatan. Jadi guru-guru baru sebelum masuk begitu masuk PPG, sesi pertamanya itu penguatan integritas. Dan ketika gue ngobrol diskusi ya, pola pikir mereka udah jauh berbeda dengan guru-guru kita dulu. mereka udah nggak mau ngehukum. Ya. Di benak mereka itu sudah tidak ada yang namanya punishment, cuma ada reward. Ya. Cuma reward itu ada yang reward positif, ada yang reward negatif. Ada reward yang dikasih sesuatu, ada reward yang diambil lagi sesuatunya itu gitu. Jadi
kalau berhasil dikasih reward, kalau melakukan kesalahan reward itu diambil lagi. Jadi bukan yang kalau berhasil dikasih sesuatu, kalau nggak berhasil dihukum, enggak gitu. Dan itu sudah mulai muncul di guru-guru yang baru itu gue senang banget gitu begitu denger guru-guru baru itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Indonesia akan berubah nih dari sisi pendidikannya, karena udah berubah. Dan lo kalau tahu soal kurikulum yang lagi mau digarap sama menteri yang sekarang itu, wah itu keren banget. Itu kurikulum yang ya setidaknya bisa menjadi sebuah timestone baru lah, bahwa Indonesia lagi merubah cara mendidik anak negerinya, anak bangsanya, sehingga nanti 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun lagi itu bisa lebih siap. Karena ya negeri kita udah sangat ketinggalan. Lo kalau jalan-jalan ke luar negeri itu akan ngerasain banget, wih, di Indonesia tuh ketinggalan banget. Iya, banyak yang bilang sih. Iya. Ya gitulah. Oke. Kalau ngobrolin ini gue bisa bebusan nih kalau ngobrolin ginian. Saya juga tipikal orang yang sebenarnya pengen belajar gitu. Maksudnya saya pun sebagai guru juga masih tidak berpikir sebagai guru yang baik gitu. Artinya yang saya mampu ya gue kerjain gitu loh. Tapi kalau misalkan belum pun gue mencoba untuk jadi lebih baiknya itu gitu kan. Iya. Makanya ya memang sebuah hasil itu tidak menentukan baik buruknya, semua itu prosesnya, kita lihat dari prosesnya gitu. Kalau negeri kita itu dari dulu nggak pernah menghargai proses gitu, karena cuma ngelihat nilainya ranking berapa gitu, tidak melihat delta prosesnya gitu. Itu yang sekarang lagi menuju ke arah sana, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Udah mulai ada perubahan ke arah sana, dan ya walaupun agak tertatih ya gara-gara pandemi gitu, tapi ya negeri ini lagi bergerak ke arah yang lebih baik lah. Cuma ya karena dunia juga lagi terhambat gara-gara pandemi, ya begitulah. Mudah-mudahan di 50 tahun, 10 tahun, 100 tahun lagi Indonesia bisa jadi negeri yang lebih baik lah, insya Allah. Amin. Oke, wah ini kalau ngomongin soal pendidikan ini nggak habis-habis bener. Gue pun tertarik Pak, gue tertarik banget sebenarnya. Tapi kita jujur pengennya ngobrol langsung. Aduh, gatel gitu. Ngobrol langsung lebih enak kali ya. Aduh, kalau kayak gini kan, mohon maaf ya, gue tuh kalau terlalu lama juga, ini matanya udah kelihatan udah agak merah gitu. Jadi udah benar-benar nggak kuat. Pakai kacamata makanya. Oh gitu ya. Oh ya, pakai kacamata. Oke. Pak Koko, thank you banget atas waktunya. Gila, kita hampir 2 jam nih. Hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam ya? Hampir 2 jam. Nah, tadi gue memperhatikan sedikit dari tadi tuh bajunya nih. Nah, boleh dong dipromosiin nih. Kayak ini katanya produk-produk sendiri nih. Jadi kalau ada yang bertanya, di mana Pak Koko? Ini sama kayak pertanyaan lo tadi. Mulainya kenapa nggak mulai gitu. Jadi ini pakai hukum mulai aja dulu gitu. Jadi pengen punya produk gitu ya, dari yang makanan. Gue sempat punya Tarasilada dulu ya. Iya tahu. Tarasilada itu gue mulai dulu, tapi akhirnya kewalahan karena gue produksi sendiri gitu. Dan ini adalah salah satu produk yang gue mulai, tapi gue cuma ngedesain, yang produksi ada gitu. Dan gue belajar belajar banyak lah dari walaupun sekarang gue lagi nggak jualan nih karena ya sibuk yang lain gitu. Cuma mudah-mudahan gue bisa mulai ngedesain lagi. Tapi ini brandnya ini kucing, tapi dalam huruf Korea. Hangul, dalam huruf Korea. Tapi arti dari Koreanya bukan kucing, itu bukan ini sebenarnya. Kucing itu kan goyangi ya kalau di bahasa Korea. Tapi ini tuh kucing yang ditulis dengan huruf Hangul gitu ya. Kucing, tapi kalau Hangul kan enggak yang KUCIN gitu, tapi KKU JJING gitu. Jadi ini kucing. Jadi ya ini gue lagi karena gue suka ya, gara-gara gue sekeluarga ke Seoul waktu itu,
jadi pencinta berat ya. Kebetulan anak gue juga suka K-pop, istri gue suka K-drama, gue suka jalan-jalan di Koreanya. Jadi ya udah, gue sekalian lah, mumpung suka kucing dan bisa ngedesain, gue bikin brand inilah akhirnya gue. Ya ini ada di channel gue. Untuk kalau gue pakai baju ini biasanya di description itu ada baju ini bisa dibeli di sini gitu. Oh gitu. Oh, kadang gue gitu. pakai baju serius, gue bilang baju serius ini bisa kan gue punya kios Mang Koko, punya kucing Indonesia gitu. Jadi ya ini aja lah buat mulai dulu gitu. Walaupun nggak tahu ngurusnya gimana. Instagramnya apa Pak? Kalau mau ada yang mau beli nih misalkan pencinta kucing gitu mau beli, saya juga termasuk pencinta kucing nih. Kalau Instagramnya agak sulit ya karena KKUJJING. Oke, double K ya. Double K, double J. Karena kalau di bahasa Hangul itu ya kucing. Begitu tulisan Latinnya gitu. Tapi kalau mau itu ya lihat di itu aja di channel gue, di beberapa video yang gue pakai kaos kucing itu ada linknya di channel gue. Oke deh, nanti kalau yang berminat boleh langsung buka channelnya Pak Koko di Mang Koko ya. Mang Koko, Mang Koko KOKW ya. Koko, aduh. Koko. Kalau Mang Koko doang munculnya itu almarhum Mang Koko, lagu Tarling. Lagu Sunda. Iya juga. Harus pakai W, KOKW. Oh gitu. Oke deh. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Koko atas waktunya. Sukses ya, Dik. Sorry kalau terlalu panjang obrolannya karena gue terlalu interest banget untuk ngobrol sebenarnya, tapi lupa waktu ya. Karena gini ya udahlah. Jadi next time kita insya Allah bisa ketemu, bisa sehat lagi, kita bisa ketemu nanti. Bisa normal lagi semua. Oke, thank you juga yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video yang gue tampilkan sekarang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info terbaru dari video-video di channel ini. Makasih semuanya. Thank you juga Pak Koko sekali lagi. Salam buat keluarga semua. Sehat-sehat. Ya, amin. Stay healthy, always grateful, and be happy. Wassalamualaikum. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Oh iya, harus itu ya. Astagfirullahaladzim. Oke, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jangan berkerumun. Jaga jarak. Thank you, Dik. Oke, stay healthy, always grateful, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.